Paling motor mas, tapi masih cicilan. Persiapan untuk anak dan istri ya hanya saham. Aku sama suami ada tabungan, tapi itu nggak banyak. Perempuan mandiri, perempuan percaya diri. Ya, bicara tentang perempuan, khususnya perempuan di Indonesia, bisa dibilang belum banyak yang tahu potensi yang mereka punya. Padahal, jika potensi para perempuan digali lebih dalam, dampak positif akan dapat dirasakan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya kepercayaan diri mereka menghalangi itu semua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pernah mencatat, 56% perempuan Indonesia mengaku memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Ya, hal ini berkaitan erat dengan budaya kita yang mana perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Pola pikir itu berujung pada anggapan bahwa perempuan tak perlu pendidikan dan bercita-cita tinggi. Alhasil, banyak perempuan tak bisa hidup mandiri. Yuk kita cari tahu lebih dalam apa sih yang seharusnya perempuan lakukan untuk membangun percaya dirinya. Simak cerita selengkapnya bersama aktris dan aktivis Prisia Nasution dan Community Investment Manager Prudential Indonesia Nuranisa Putri Matahari, selengkapnya di My Mom My Inspiration 2020. Halo, selamat siang teman kumparan semua, masih di acara My Mom My Inspiration 2020. Kali ini saya Winda Dwi Astuti akan menemani kalian dalam 40 menit ke depan di sesi talk show inspiratif bersama Prudential. Prudential, listening, understanding, delivering. Bagaimana kabarnya hari ini teman kumparan semua? Seru banget hari ini, beberapa talk show sebelumnya yang sudah teman kumparan semua saksikan bersama tentunya sangat inspiratif dan membahas berbagai topik dari tema besar kita. Nah, di sesi kali ini saya akan ngobrol soal tema yang gak kalah seru dan inspiratif untuk teman-teman semua, yaitu perempuan mandiri, perempuan percaya diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan memainkan banyak peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran perempuan juga sedari dini selalu dituntut untuk mandiri agar dapat melindungi diri serta berkontribusi bagi keluarga, komunitas, dan tentunya bangsa. Berbicara soal kemandirian, erat sekali tentunya dengan kepercayaan diri. Kenapa sih? Karena kalau kita pede, pastinya kita akan lebih mantap dalam mengambil keputusan dan untuk menyelesaikan berbagai masalah atau problem solving. Salah satu faktor penunjang kemandirian yang wajib dimiliki perempuan adalah mandiri secara finansial. Tapi mandiri secara finansial tidak selalu tentang penghasilan. Namun bagaimana seorang perempuan mampu bertindak dan mengambil keputusan bijak dalam mengatur keuangan pribadi dan keluarga. Terlebih lagi di tengah kondisi seperti ini yang serba tidak menentu dan pandemi yang belum kunjung usai. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa perempuan lakukan untuk menjadi figur yang mandiri dan percaya diri, terutama secara finansial, dan mengapa mandiri secara finansial itu sangat penting untuk dilengkapi juga dengan wawasan pengelolaan keuangan yang memadai. Dan apa sih hubungannya melek finansial dengan kemandirian serta kepercayaan diri? Oleh karena itu sudah hadir bersama kita hari ini ada sosok yang erat kaitannya dengan image perempuan tangguh dan percaya diri. Pasti teman kumparan sudah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Dan sudah hadir pula narasumber dengan background pengelolaan finansial dari Prudential Indonesia. Untuk teman kumparan yang mau bertanya, silahkan berikan pertanyaan di kolom live chat kami. Dan apabila pertanyaannya terpilih akan langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Langsung saja ke narasumber pertama kita, aku mau sapa dulu ada Prisia Nasution, seorang aktris, aktivis, dan pengusaha yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Halo Prisia. Halo, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Bagaimana Prisia, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini menjadi pertanyaan yang paling penting ya, khususnya di tengah pandemi. Betul sekali. Nah, aku mau nyapa lagi narasumber kita yang satunya ada Mbak Nuranisa Putri Matahari selaku Community Investment Manager dari Prudential Indonesia. Halo, apa kabarnya Mbak Nisa? Sehat? Halo, baik. Sehat. Gimana kabarnya Mbak Winda, teman-teman semua? Baik, alhamdulillah kami semua di sini ya. sehat. Alhamdulillah, senang banget hari ini aku bisa ngobrol sama Mbak Nisa dan Mbak Prisia tentunya dalam keadaan yang sehat dan tetap bahagia, insya Allah. Sekarang aku mau tanya dulu sama Mbak Prisia nih, selama pandemi ini kesibukannya apa aja nih? Kira-kira kebiasaan sehari-harinya, perubahannya seperti apa? Karena pandemi ini juga ternyata kita belum bisa prediksi kapan berakhirnya, mungkin Prisia boleh cerita dulu?
Ya, justru saya selama pandemi kemarin tuh, sibuknya malah kedobel ya gitu, karena kebetulan saya juga punya yayasan, Kopi Panas Foundation. Kita bergerak, di mental illness gitu, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan, kita membantu panti-panti juga, ada beberapa yang, kita suplai makanannya juga. Selain itu juga karena pandemi ini, efeknya tuh justru ke mental breakdown manusia juga gitu. Jadi banyak yang depresi, banyak yang gangguan mentalnya juga terganggu karena pandemi kita ini ya gitu. Justru karena itu jadi yayasan kita malah malah harus aktif pada saat pandemi ini gitu. Jadi malah kerjaannya malah makin banyak ketika pandemi. Oke, berarti sekarang lagi sibuk dengan yayasannya ya? Atau memang ada upcoming project lagi nih dari Prisia? Kemarin juga baru selesai, saya menggarap web series sendiri juga. Sekarang lagi dalam proses editing sih. Selain itu juga kan masih ada kafe yang harus dijalankan juga. Jadi itu sih aktivitasnya. Oke, aku selalu senang deh. Jadi tetap produktif di kala pandemi. Kalau misalnya Mbak Nisa nih, Mbak Nisa kesibukannya apa nih Mbak selama pandemi? Mungkin ada hobi baru misalnya kalau kita lihat di luar sana orang selama pandemi jadi punya hobi baru. Bercocok tanam, memasak, berjualan dan lain sebagainya. Kalau Mbak Nisa gimana nih? Iya, kalau aku sebenarnya kan selama pandemi masih WFH nih ya. Jadi activity-nya semuanya bisa di-manage nih. Nah, kebetulan memang aku sendiri hobi nyanyi, jadi kadang jadi punya waktu buat bikin cover-cover lagu gitu. Terus jadi sempat buat olahraga, sama jadi bisa belajar kan kalau semuanya sekarang online nih, jadi kita juga bisa belajar macam-macam tuh lewat webinar atau lewat macam-macam lah belajar online gitu. Oke, jadi Mbak Nisa ini ternyata hobi menyanyi juga ya. Berarti suka virtual duet juga ya Mbak ya? Selain sering cover-cover lagu. Iya ya, suka virtual duet ya. Oke, sebelum kita memaparkan tema kita di awal, tadi sebetulnya aku juga sempat membicarakan soal mandiri secara finansial bagi perempuan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam seputar tema kita kali ini, aku mau tanya dulu nih sama Prisia. Kalau untuk Prisia sendiri, sebetulnya apa sih keistimewaannya menjadi seorang perempuan? Ya satu, pasti kan banyak yang bilang kalau perempuan tuh bisa multitask gitu. Mereka bisa sambil masak, sambil nonton TV, sambil ngepel, sambil ngurus anak gitu. Dan itu justru keunggulannya perempuan gitu, multitasking. Jadi karena mungkin apa ya peran kita nih bukan hanya sekedar di rumah aja gitu, tapi juga ada beberapa pekerjaan yang harus kita pikul gitu. Jadi mau nggak mau perempuan itu udah didesain multitalenta gitu. Jadi ya kita tinggal memanfaatkan itu sebenarnya. Ya, jadi bagi Prisia memang keistimewaan menjadi perempuan adalah kita bisa multitasking dan ditakdirkan untuk bisa melakukan banyak hal di dalam satu waktu tertentu. Oke, kalau misalnya untuk Mbak Nisa nih, Mbak Nisa sendiri kan bisa dibilang bekerja di dalam sebuah korporasi ya. Gimana sih Mbak kalau misalnya bagaimana tanggapan Mbak dengan mengambil peran dalam sebuah korporasi seperti ini? Karena kalau aku baca menurut riset Women in Business dari Grant Thornton International Maret 2019 lalu, jumlah perempuan pada posisi manajemen korporasi bahkan meningkat hingga 87% secara global. Ini gimana nih Mbak tanggapannya? Iya, benar banget tadi surveinya Mbak Winda tuh sekarang kan banyak banget perempuan yang ngejar cita-citanya tuh pengen untuk maju ya. Jadi kalau dari survei tadi itu kan itu meningkat tuh dari 75% di tahun lalu jadi 87%. Artinya apa? Artinya kesempatan buat perempuan untuk berkarir, untuk mengekspresikan dirinya itu tuh terbuka lebar gitu. Jadi perempuan bisa lebih mandiri, bisa lebih maju. Nggak terkecuali juga perempuan-perempuan di Indonesia menurut aku. Karena kan aku sendiri juga berkarir ya, dan aku juga perempuan gitu. Jadi memang berasa bahwa kesempatan itu nggak cuma buat laki-laki, tapi juga buat perempuan itu juga punya equal kesempatan yang sama gitu untuk bisa maju gitu.
Nah, ada selain tadi survei yang Mbak Winda sebutkan, ada juga survei Advancing Women in Entrepreneurship, itu surveinya Google Kantar. Nah, itu menyebutkan bahwa Indonesia itu ternyata ya negara tertinggi di mana perempuan itu berwirausaha. Maksudnya perempuannya, wanita-wanitanya suka berwirausaha dibandingin 12 negara lain di Asia Tenggara gitu. Jadi kan keren banget ya itu ya. Maksudnya wirausaha itu nggak cuma laki-laki, tapi ternyata perempuan-perempuan tuh juga sekarang tuh juga wirausaha dan bisa sukses gitu. Dan perempuan kan tadi juga Mbak Prisia sempat sebutin tuh multitasking. Jadi kan role-nya macam-macam ya. Sebagai seorang ibu kadang yang online learning di rumah tuh anaknya jadi guru juga. Kadang kalau misalnya suami sakit jadi dokter juga gitu ya. Terus suka jadi mesti jadi macam-macam lah gitu untuk ngajarin anak kita gitu, atau mungkin yang masih single juga mesti manage macam-macam. Nah, artinya kan peranannya itu luas banget gitu sebagai perempuan. Nah, jadi kemandirian menurut aku karakter yang benar-benar harus dimiliki supaya perempuan itu bisa melindungi dirinya sendiri, juga melindungi keluarganya, orang-orang yang di sekitarnya, yang dikasihi juga bisa berperan di komunitasnya. Bahkan banyak juga kan perempuan yang memang udah berperan di suatu bangsa atau negara jadi pemimpin gitu. Jadi itu sih menurut aku. Oke, kalau tadi menurut Prisia keistimewaannya menjadi perempuan itu bisa multitasking, dan kemudian menurut Mbak Nisa dengan bekerja di dalam korporasi akhirnya perempuan bisa mengambil kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ini kan salah satu keistimewaan utama menjadi perempuan. Sekarang aku mau tanya kebalikannya nih. Kalau untuk Prisia dulu nih, apa sih hambatannya menjadi seorang perempuan? Tantangannya apa? Tantangannya apa ya? Mungkin lebih banyak blessing-nya dibandingin tantangannya ya gitu. Karena dari dulu mungkin background-ku juga banyak sekali persaingannya laki-laki gitu. Dulu juga atlet silat, kuliahku juga teknik gitu. Dan olahraga-olahragaku tuh kata orang olahraga yang agak laki-lakian gitu, mungkin naik motor besar gitu. Tapi sebenarnya semua itu tuh bukan hambatan kita jadi terbelakang dari laki-laki gitu. Malah yang aku lihat tuh kita malah bisa berpartner dengan mereka gitu. Kita bisa berteman dengan baik, menjadikan itu sebagai keunggulan gitu. Enaknya malah jadi perempuan di tengah-tengah aktivitas yang harus dilakukan banyak katanya laki-laki yang melakukan, mereka jadi banyak bantuin gitu, yang kayak oh ini ada perempuan bantuin yuk gitu lah, oke aja sih gitu. Jadi sebenarnya kekurangannya perempuan apa yang kita punya itu cuma di mindset masing-masing orang aja sih gitu, karena kita selama ini udah didoktrin perempuan itu selalu lebih lemah, perempuan itu nggak punya hak berkarir atau tidak bisa mengelola ini itu gitu. Tapi ya balik lagi ke dasarnya, kalau kita nih multi talenta, orang kita nih perempuan yang sebenarnya lebih tahan sakit loh daripada laki-laki. Tiap bulan harus period gitu kan, belum lagi urusan perempuan deh, waxing apa segala macam itu kayaknya malah laki-laki nggak kuat tuh kayak gitu-gitu. Oke, jadi lebih soal mindset sebetulnya ya, seringkali tantangan dan hambatannya itu karena perempuan seringkali dianggap lemah, tidak bisa melakukan berbagai hal dan lain sebagainya. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, hambatan dan tantangan menjadi seorang perempuan itu apa, Mbak? Mungkin kalau perempuan itu sendiri kan sebenarnya ya itu tadi ya, mungkin dianggapnya masih banyak gitu anggapan lebih lemah gitu dari laki-laki. Cuman aku setuju sih tadi sama Mbak Prisia juga bahwa sebenarnya kita bisa kerjasama gitu. Maksudnya yang tadi kan juga udah disebutin tuh bahwa sebenarnya perempuan itu banyak banget kelebihannya yang bisa kerjasama sama laki-laki. Kita lebih mungkin lebih pay attention to detail gitu ya. Terus untuk segala sesuatu yang butuh perencanaan lebih runut, atau misalnya lebih kayak misalnya lebih harus tertulis dan lebih harus terdata dengan rapi, mungkin perempuan menurut aku bisa lebih telaten ya dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun aku nggak bilang semua laki-laki itu nggak telaten, cuman kecenderungannya seperti itu. Jadi mungkin bisa kerjasama ya. Apa kelebihannya perempuan, mungkin lebih pay attention to detail, lebih bisa multitasking, bisa kerjasama dengan laki-laki juga gitu.
Betul, jadi selain bisa mengambil peranan atau kesempatan yang sama dengan laki-laki, perempuan juga sebetulnya bisa bekerja sama dengan laki-laki untuk mencapai sesuatu. Oke, tapi ada nih Mbak, hambatan yang seringkali diungkapkan oleh banyak perempuan, yaitu tentunya seputar kepercayaan diri atau rasa minder yang seringkali menjadi hambatan nih untuk kita semua para perempuan. Dan tantangan personal seperti ini juga ternyata terbukti melalui angka. Menurut source Google dan Kantar, 45% perempuan yang mengaku ingin menjadi wirausaha merasa tantangan terbesar mereka adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, bagaimana nih Prisya menanggapi hal seperti ini? Ya mungkin satu, kurang percaya dirinya, mungkin mereka merasa incapable of doing that gitu, kayak bisa nggak ya, sanggup nggak ya gitu, nanti kalau fail terus gimana, apakah saya cukup kuat atau enggak gitu. Atau mungkin juga mereka tuh banyak yang lagi dikerjain gitu, kan saya masih harus ngurus anak, saya masih harus ngurus keluarga gitu, bisa nggak ya ini kepegang juga gitu. Tapi sebenarnya yang harus diingat balik-balik lagi kalau kita ini makhluk yang sudah diciptakan multitasking gitu. Jadi sebenarnya kita bisa fokus di semua bidang itu dengan baik sebenarnya ya gitu. Karena satu, walaupun perempuan lebih menggunakan perasaan, saya rasa itu juga satu keunggulan gitu. Ini feeling gitu, ini rasanya bisa apa enggak ya gitu. Tapi jangan terus langsung rasa yang negatifnya yang dirasain semua gitu. Banyak sekali perasaan-perasaan yang positif sebenarnya gitu. Jadi menurutku sih ya itu balik lagi, hambatan dan kendala itu hanya ada di mindset sih. Untuk encounter itu lagi-lagi ingat kalau kita nih makhluk yang sangat multitasking gitu. Jadi we can do it. Betul, aku setuju dengan Prisya ya. Jadi semuanya itu sebetulnya soal mindset. Bagaimana kita mengelola mindset yang akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana kita berperilaku dan mengambil keputusan. Sama seperti salah satu quotes juga yang pernah saya baca bahwa hanya diri kita sendiri dan pikiran kita yang sebetulnya bisa melemahkan diri kita. Itu tadi sangat sejalan dengan apa yang Prisya sampaikan. Nah, aku juga jadi penasaran nih. Prisya ini kan bukan hanya sebagai aktris, aktivis, menjalankan usaha, kemudian tadi juga memiliki yayasan, mengurus yayasan dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya seorang Prisya bisa memaintain role yang sebanyak ini? Karena tentunya untuk bisa membangun dan membalancing ini semua, kita juga harus punya kepercayaan diri yang tinggi tentunya. Sebenarnya basicnya kalau dari dulu sih aku penganut kerjasama ya. Kita nggak mungkin bisa melakukan apapun tuh sendirian gitu. Jadi kita harus bisa kerjasama juga, percaya juga sama orang, tapi intuisi kita juga harus kuat gitu. Satu hal lagi, sebenarnya semua tuh lebih mudah ketika apapun yang kita kerjain ini benefitnya bukan cuma buat kita sendiri gitu. Benefitnya banyak juga buat orang lainnya. Contoh misalnya saya bikin kafe kemarin itu bukanya justru di tengah pandemi. Ngerti nggak cara bikin kafe? Nggak ngerti sebelumnya kayak gimana. Ngatur keuangan bikin kafe gimana sebelumnya juga nggak ngerti gitu. Saya lihat waktu itu kok banyak sekali orang yang di layoff, perusahaan pada tutup, mereka juga butuh pekerjaan gitu. Tapi kebetulan di kantor yayasanku lantai bawahnya tuh kosong. Baru we make something out of it gitu kan. Kita bikin kafe yuk gitu supaya kita bisa memperolehkan orang, lagi pula juga nanti pemasukan dari kafe bisa kita putar lagi untuk ke yayasan gitu, untuk lebih banyak lagi yang bisa dibantu. Dengan begitu aku merasa tanggung jawabku terhadap orang lain tuh jadi banyak gitu. Banyak sekali yang akan bernaung di situ. Dengan begitu pada akhirnya semua harus berjalan, itu sih dasarnya. Terus kalau misalnya pusing soal financial atau apa, kita bisa cari ke orang yang memang input ke orang yang memang pengalaman di finance. Mbak Nuranisa misalnya, banyak sekali orang yang sudah paham mengenai financial gitu. Jangan sampai aku nggak ngerti nih cara ngurus keuangan, bikin kafe gimana, bikin yayasan gimana, lalu itu yang mensupport kita gitu. Karena basic saya pun bukan basic bisnis gitu ya, basicnya teknik gitu. Tapi apapun itu kita jalanin aja sih. Dan satu lagi basicnya kerjasama. Semua tuh kita harus saling bertanya, kita harus belajar terus. Dan gandengan lah sama semuanya, apalagi di masa sulit sekarang ya. Lebih baik sih kita gandengan rame-rame sih.
Ya, jadi kerjasama itu penting sekali ya. Dan selain kerjasama, yang terpenting juga tentang pengetahuan kita seputar keuangan. Karena Prisia sendiri merasakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi dirinya adalah seputar bagaimana mengerti tentang pengelolaan keuangan dan khususnya untuk menjalani berbagai peran yang dijalankan sekarang. Ini tema kita hari ini semakin menarik, obrolan kita juga semakin menarik. Jadi teman kumparan yang punya pertanyaan bisa langsung saja diberikan di kolom live chat kita hari ini. Nanti pertanyaan terpilih akan dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini. Oke, kalau misalnya tadi Prisia sudah mengatakan bahwa di tengah banyaknya peran yang ia jalani, tantangan terbesarnya itu adalah seputar keuangan. Aku sekarang mau nanya sama Mbak Nisa nih, karena penting sekali ya pemahaman bagi perempuan agar dapat mengelola keuangan dengan baik, agar lebih mandiri khususnya secara finansial. Bagaimana nih pengalaman Mbak Nisa? Apakah pengalaman ini memang nyata ya masih dihadapi oleh perempuan-perempuan di Indonesia? Iya benar banget. Jadi memang sekarang perempuan itu membutuhkan dukungan dari kita untuk mengembangkan kemampuan finansial mereka gitu ya. Kalau dari survei nasionalnya OJK, literasi keuangan perempuan itu masih kecil. Jadi masih 36,13% dibandingkan laki-laki yang hampir 40 itu masih lebih rendah. Artinya kan pemahaman perempuan terhadap produk dan jasa keuangan, terhadap bagaimana mengelola keuangan itu masih rendah gitu. Oleh karena itu dari Prudential sendiri kita melakukan itu edukasi untuk literasi keuangan kepada perempuan. Nah kalau misalnya dengar-dengar cerita nih kan kita kalau misalnya dulu sebelum COVID tuh kan webinar tuh roadshow. Kalau sekarang kan webinar ya, kalau dulu roadshow dari kota ke kota gitu, dengerin ceritanya langsung ibu-ibu gitu. Gimana mereka kadang tuh kalau disuruh ngitung pengeluaran dan pendapatannya tuh jadi masih kadang masih lebih besar pengeluarannya gitu. Terus masih banyak yang terlilit utang misalnya gitu. Terus kita juga sempat ada sesi di Jakarta, bahkan ini profesi-profesinya juga bukan profesi yang menengah ke bawah. Jadi profesi-profesinya ikatan dokter, ikatan pengacara, ikatan wartawan, misalnya profesi-profesi yang memang penghasilannya cukup baik gitu. Nah itu pun ternyata setelah diajar oleh para trainer kami, mereka bilang thank you banget nih, kita jadi tahu gimana mengelola keuangan sekarang. Karena biasanya kan dengan penghasilan yang tinggi, pengeluaran tuh jadi otomatis suka meningkat juga ya. Maksudnya kita kadang gaya hidupnya jadi lebih tinggi gitu. Nah dengan kita tahu cara mengelola keuangan gitu dan produk-produk investasi atau produk keuangan, gimana membagi-bagi alokasi dana, nah itu akhirnya jadi bisa membuat perempuan tuh bisa mengelola keuangan dengan lebih baik gitu. Jadi ya ternyata itu semua dialamin baik profesi apapun ya, maksudnya baik itu profesi yang kesannya penghasilannya kecil atau penghasilan menengah maupun penghasilannya besar itu juga perlu untuk pengelolaan keuangan gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara soal memahami keuangan agar lebih mandiri secara finansial gitu ya Mbak, sebetulnya seberapa dalam sih kita tuh harus mengetahui mengenai finansial itu sendiri gitu? Apakah cukup hanya dengan sekedar mengetahui soal bagaimana sih mengatur pengeluaran dan pemasukan, atau ada hal yang lebih harus kita cari tahu soal itu? Iya, tadi yang Mbak Prisia bilang bahwa kemandirian finansial itu nggak hanya diartikan bahwa perempuan tuh harus berkarir atau misalnya harus punya usaha sendiri. Kan perempuan yang di rumah pun sebagai ibu rumah tangga pun juga perlu gitu. Nah, untuk yang tadi Mbak Winda tanyakan ini lebih sebagai kayak kalau misalnya tadi sesi sebelum ini aku sempat dengar sebagai manajer keuangan ya. Kalau kita seringnya bilangnya perempuan tuh lebih besar, jadi menteri keuangan gitu. Menteri keuangannya kalau misalnya masih single ya buat diri sendiri, kalau buat keluarga berarti menteri keuangan buat keluarga. Artinya apa? Dia dipercayakan untuk mengelola keuangan supaya gimana keluarga itu bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera gitu. Jadi kan sebenarnya itu role yang cukup penting dan besar gitu ya. Nah, pengelolaan keuangannya tuh apa aja? Jadi misalnya kalau yang kita ajarkan itu di di pengelolaan keuangan itu mulai dari gimana mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan periode waktunya. Misalnya ada kebutuhan jangka panjang, jangka pendek, terus jadi bisa berinvestasi di instrumen-instrumen keuangan yang tepat gitu. Kalau misalnya butuh cepat, maka investasinya di sini. Kalau misalnya butuhnya masih jangka panjang juga berarti digunakannya nanti pakai instrumen investasi yang lain gitu. Dan kita juga mengajarkan bahwa
harus berinvestasi di yang ada list OJK-nya, udah di bawah OJK gitu kan. Banyak tuh sekarang yang suka terjebak investasi bodong ya, jadi tergiur gitu dengan bunga yang tinggi gitu, jadinya artinya malah rugi bukannya malah untung gitu. Terus juga perlu adanya asuransi, karena kan asuransi itu sebenarnya buat peace of mind kita gitu. Jadi kalau misalnya kita udah berinvestasi semuanya, tapi kita juga perlu perlindungan supaya nanti just in case anything happen yang kita tidak inginkan gitu, risikonya sudah kita alihkan. Jadi juga tenang gitu dalam menjalani dan mengelola keuangan keluarga tuh kita lebih tenang gitu sebenarnya. Apalagi kan sekarang nih di masa sulit kayak gini ya, maksudnya COVID ini kan pendapatan tuh jadi banyak yang ada di cut gajinya gitu, jadi kadang juga berkurang kalau bisnis, jadi kita harus lebih pintar-pintar dalam mengelola keuangan sih gitu. Oke, jadi memang manfaat dari pemahaman keuangan itu begitu besar dimiliki khususnya untuk perempuan. Nah, sebagai salah satu orang yang akhirnya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan nih Mbak, sebetulnya apa saja sih yang Prudential Indonesia sudah lakukan terkait dengan fakta masih minimnya literasi keuangan di Indonesia? Oke, jadi Prudential Indonesia itu sendiri tujuannya kita tuh pengen untuk masyarakat itu dapat yang terbaik dalam kehidupan mereka gitu. Jadi kita pengen masyarakat tuh lebih sehat, lebih sejahtera gitu. Nah, di Prudential Indonesia itu sendiri ada namanya community investment. Itu kalau mungkin di perusahaan lain bisa sering dibilangnya CSR atau tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi salah satu fokus kita tuh ada pilar strategi utamanya, pilar edukasi. Kita itu memang melakukan program literasi keuangan. Jadi ada untuk perempuan, untuk anak-anak, dan untuk komunitas syariah gitu. Jadi kita secara kontinu itu memberikan pelatihan literasi keuangan sejak tahun 2009. Itu kepada tadi perempuan, anak-anak, dan komunitas syariah. Jadi ini juga selaras dengan strateginya pemerintah Indonesia ya, dengan strategi nasional keuangan inklusif gitu. Jadi sampai saat ini sih kita sudah mencapai lebih dari 35.000 perempuan Indonesia di seluruh Indonesia gitu. Jadi hampir seluruh peserta nih kan kita biasanya suka ada pre-post test gitu, kuesioner. Nah, hampir semua mengikuti sesinya tuh kayak pengen cepet-cepet untuk praktekin gitu, pengen untuk lebih tahu, lebih gimana ya, mereka kayaknya memang eager untuk mau belajar lebih, jadi mereka jadi pengen lebih tahu produk jasa keuangan baik gitu. Oke, program-program yang diusung so far sih sambutannya positif. Menarik sekali ya Mbak ya. Aku jadi pengen lebih tahu nih. Lebih mendalam sama teman-teman Kumparan semua, jadi ingin lebih tahu kira-kira memang ada program unggulan apa saja dari Prudential Indonesia. Gimana Mbak? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Oke, tadi mendengarkan pemaparan dari Mbak Nisa, aku dan teman-teman Kumparan tentunya ingin mengetahui lebih dalam terkait program-program unggulan yang diusung oleh Prudential Indonesia. Mungkin dari Mbak Nisa ada yang mau dipaparkan lebih lanjut perihal ini? Ya, pandemi ini berlangsung, kita bukan kita berhenti, jadi kita ubah formatnya yang dari tadinya roadshow dari kota ke kota, kita bikin secara online, jadi webinar gitu. Jadi harapannya di tahun 2020 10.000 perempuan Indonesia gitu. Nah, harapannya juga perempuan tuh jadi lebih bisa percaya diri, terus bisa mandiri gitu. Jadi lebih bisa bijaksana dalam mengambil keputusan dalam keluarga, dalam hal finansial di keluarga. Dan kalau misalnya ada isu-isu terkait keuangan, perempuan bisa memberi solusi atau menjadi solusi untuk bagaimana keluarga itu tuh bisa mendapatkan yang terbaik di masa mendatang. Seperti itu sih, Mbak. Oke. Mbak Nisa, dirimu ada video nggak? Video yang bisa memaparkan soal program-program unggulan yang dilaksanakan oleh Prudential Indonesia untuk bisa meningkatkan literasi keuangan untuk perempuan di Indonesia? Ada, kebetulan memang kita ada satu video, jadi nggak cuman tadi tentang literasi, tapi ini aktivitas community investment yang dilakukan Prudential Indonesia selama ini.
Boleh disimak bareng-bareng. Oke, itu tadi adalah sejumlah program unggulan dari Prudential Indonesia untuk bisa meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan Indonesia. Karena ternyata memang penting sekali untuk pelatihan literasi keuangan dan finansial ini dalam membentuk pribadi perempuan yang mandiri dan percaya diri. Sesuai dengan tema diskusi kita kali ini. Nah, berarti dari Prudential sendiri akan terus konsisten ya Mbak ya ke depannya untuk memberikan pelatihan keuangan dan literasi seperti ini bagi para perempuan? Iya, pastinya kita akan terus lanjutkan. Semoga makin banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang makin jago ngatur keuangan. Jadi mereka jadi makin percaya diri dan juga bisa ngatur keuangan keluarga mereka membawa ke arah yang lebih baik. Oke, jadi itu tadilah salah satu, bukan salah satu bahkan ya, beragam program unggulan yang sudah diberikan oleh Prudential Indonesia. Dan kedepannya harapannya akan semakin banyak lagi perempuan Indonesia yang bisa memiliki literasi keuangan yang lebih baik lagi. Oke, terakhir nih untuk Prisia. Kalau tadi kita sudah dengar bagaimana cara Prisia atau tips dan trik dari Prisia untuk bisa memaintain berbagai macam peran yang dia jalani sebagai seorang perempuan. Boleh dong dikasih tips personalnya untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri bagi para perempuan Indonesia. Halo. Percaya diri ini kan sebenarnya dari diri kita yang terutama gitu ya. Jadi sebenarnya just believe that we can do it gitu. Karena kalau misalnya kita belum coba, kita nggak tahu nih apa kita akan fail atau enggak gitu. Ketidakberhasilan itu 100% pasti dapat ketika kita tidak mencoba gitu. Jadi kalau kita mencoba pasti ada presentase keberhasilan di situ. Siapa tahu kalau kita nyoba presentase keberhasilannya malah 90%. Jadi sebenarnya what stop us is actually kita sendiri gitu. Coba aja dulu. Hambatan apapun, masalah pasti akan ada. Mau kita nyoba buat sesuatu yang baru atau enggak, masalah tuh pasti akan ada. Tapi kalau buatku jangan fokus di masalahnya, tapi kita fokus di solusi gitu. Kita tahu masalahnya ini, lalu dengan masalah itu solusinya apa gitu. Jadi jangan terus-terusan masalah gitu. Apalagi kalau kita harus takut duluan gitu. Karena kalau misalnya kita takut duluan, ya kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya semuanya kita bisa melakukannya, mau laki-laki, mau perempuan, mau udah keburu katanya terlambat nih gitu, atau kayaknya aku masih terlalu kecil gitu. Nggak ada kok kata terlambat atau terlalu dini untuk memulai sesuatu yang baru. Terus nih buatku.
Yang penting kita percaya dulu aja kalau kita bisa. Oke, yang penting kita percaya dulu aja baru kita bisa. Oke. Kalau misalnya aku boleh menarik kesimpulan dari diskusi atau obrolan kita hari ini mengenai perempuan mandiri, perempuan percaya diri. Tentunya salah satu hambatan perempuan untuk bisa mandiri itu adalah soal kepercayaan diri atau rasa minder. Padahal sebetulnya segala sesuatunya itu bisa muncul dari mindset kita, dari keyakinan kita yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita mengambil keputusan. Tapi jangan lupa sebagai seorang perempuan jangan hanya sekedar mengandalkan mindset, tapi kita juga perlu memiliki literasi keuangan yang baik agar kita bisa menjadi perempuan yang mandiri dan percaya diri. Oke, itu tadi obrolan kita yang sangat insightful sekali seputar menjadi perempuan yang mandiri dan percaya diri. Plus kita tadi dapat banyak sekali ilmu mengenai literasi keuangan dan finansial dari expertnya. Nah, karena keterbatasan durasi, saya hanya bisa memilih satu pertanyaan terpilih dari teman-teman Kumparan yang sudah memberikan pertanyaannya di live chat YouTube kita. Dan saya akan membacakan pertanyaan dari Tias Amalia untuk Mbak Nisa. Hai Mbak Nisa, saya mau bertanya, pelatihan literasi keuangan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia ini apakah hanya diperuntukkan untuk ibu rumah tangga saja? Dan kira-kira durasinya berapa lama serta materi apa saja yang akan diberikan? Silakan Mbak Nisa. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi untuk pelatihan ini tentu saja nggak cuma buat ibu rumah tangga, cuman memang sebagian besar waktu itu berdasarkan survei kita ibu rumah tangga yang menghadiri. Tapi ini terbuka untuk semua profesi sebenarnya, untuk semua perempuan Indonesia yang mau belajar tentang literasi keuangan gitu. Jadi durasinya itu kalau yang webinar kemarin sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi kita biasanya combine ada financial expert juga, ada trainer dari Prudential juga gitu untuk kita belajar sama-sama tentang financial literacy. Materinya macam-macam. Jadi ada apa sih manfaat dari mengikuti literasi keuangan ini. Terus ada juga pengenalan mengenai jasa keuangan, otoritas jasa keuangan atau OJK, lembaga-lembaga keuangan, produk-produk keuangan. Terus ada tips berasuransi, manfaat punya asuransi itu apa, hak dan resiko nasabah kalau misalnya kita mau membeli asuransi gitu. Terus juga bagaimana alokasi keuangan kalau misalnya mau mengelola keuangan dengan baik. Itu kurang lebih materinya seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaannya, semoga itu tadi jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari para pembaca Kumparan. Oke, ini karena kita masih ada waktu lagi, saya mau pilih lagi satu pertanyaan yang menarik sekali dan sesuai dengan tema kita hari ini. Ini pertanyaan dari Salsabila untuk Mbak Prisia. Hai Mbak Prisia, aku mau tanya, Mbak Prisia itu tipe yang cuek atau yang dengar perkataan orang ya? Soalnya kan kalau ngomongin percaya diri, kadang kitanya udah percaya diri, semisal mau buka usaha, ternyata orang-orang di sekitar kita malah memecah kepercayaan diri kita dengan statement-statement yang bikin kita susah untuk memulai. Nah, untuk menyiasati hal seperti itu, baiknya aku seperti apa dan harus bagaimana ya kalau menurut Mbak Prisia? Iya, kalau untuk urusan omongan orang, aku tuh kayaknya tipe yang cuek ya gitu. Karena gak usah omongan orang deh, netizen aja tuh suka ada aja yang diomongin gitu. Jadi sebenarnya mau kita berbuat positif atau negatif, nyinyiran tuh pasti selalu ada gitu. Dan kalau orang yang ngomongin untuk men-stop apapun yang kita akan mulai, itu kan efeknya justru nggak bagus buat kita ya. Mungkin di situ malah ada dianya sendiri cenderung jealous gitu, iri sebenarnya, mungkin ada juga di situ gitu. Jadi sebenarnya omongan apapun yang tidak memajukan kita sebaiknya sih cuekin aja gitu, karena ketika kita jatuh atau kita bangun, apakah dia juga akan ada gitu. Untuk men-stop sih pasti banyak hal ya, untuk kita mulai sesuatu yang bikin kita stop tuh banyak, bukan cuma omongan orang aja, banyak deh perkataan sekitar, mungkin juga keluarga yang mungkin ada juga keluarga yang nggak support gitu, itu terlalu beresiko gitu misalnya, itu juga bisa. Tapi sebenarnya yang tahu kita bisa atau enggak itu diri kita sendiri sih. Kalau ada input yang bagus dan membangun, dengerin. Tapi kalau misalnya justru omongan orang itu bikin kita stop melakukan sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, itu
kayaknya cuekin aja sih. Untung aku orangnya cuek sih sebenarnya dengan apa kata orang yang nggak membangun. Oke, jadi Prisya ini tipikal yang cuek, tapi ini ada tips juga nih untuk teman kumparan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, ini kita juga harus pintar-pintar memilah dan memilih kira-kira omongan mana sih yang bisa memberikan input atau membuat kita menjadi lebih baik. Kalau memang ternyata tidak penting dan bahkan berasal dari orang-orang yang bukan mengenal kita, lebih baik diabaikan saja. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kumparan. Oke, tidak terasa 40 menit lebih kita sudah berbincang seputar tema kita di sesi hari ini bersama Prudential, perempuan mandiri, perempuan percaya diri. Pastinya teman kumparan semua sudah mendapatkan banyak sekali value yang inspiratif seputar keuangan dan finansial. Sekali lagi terima kasih untuk Prisya Nasution dan Mbak Nuranisa Putri Matahari yang sudah menjadi narasumber kami di percakapan kali ini. Terima kasih sudah sharing bersama teman kumparan. Sampai bertemu lagi. Semoga tetap sehat dan jangan lupa dilakukan terus dan dilaksanakan terus protokol kesehatannya. Terima kasih.